Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zainul Mutakin MH selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid. Tak lupa teman-temanku semua yang saya cintai, perkenankan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Al-Yakinu La Yuzalu Bil Al-Syak dengan anggota kelompok kami yang pertama Khofifah Indah Imas Suraya, saya sendiri selaku moderator dengan NIM 1261022021189. Yang kedua ada Salsabella Yuan Istiqomah dengan NIM 1261022021191 sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Maya Septiana dengan NIM 1261022021192 sebagai pemateri, dan yang keempat atau terakhir yaitu Ahmad Khairul Akbar dengan NIM 1261022022229. Kepada yang bertugas, waktu dan media kami persilahkan. Baik, yang pertama adalah pengertian mengenai al-yakinu la yuzalu bil al-syak. Nah, di sini memiliki arti sesuatu yang sudah yakin maka tidak akan dapat dihilangkan atau tergoyahkan dengan keraguan-keraguan yang ada. Nah, sedangkan al-yakinu memiliki dalam bahasa memiliki arti yaitu pengetahuan yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Sedangkan al-syak itu adalah memiliki arti berupa kebingungan. Sehingga dapat disimpulkan dengan demikian maka yang dimaksud dengan kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan, baik itu dalam taraf keyakinan yang sangat tinggi maupun dengan taraf asumtif atau zan, seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber pengambilan kaidah. Sumber yang pertama tertulis dalam Al-Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma yatabi'u aksaruhum illa dhonna Inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a Innallaha alimun bima yaf'alun, yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sumber yang kedua adalah dari hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan Abi Hurairah. Artinya, jika seseorang menemukan sesuatu dalam perutnya, lalu dia ragu-ragu apakah sesuatu tersebut sudah keluar dari perutnya ataukah belum, maka baginya tidak boleh keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau menemukan bau. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Ubaid bin Tamim dari pamannya. Artinya Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengadaan bahwasanya seorang laki-laki merasa bingung oleh sesuatu dalam sholatnya. Beliau menjawab, janganlah ia pergi hingga benar-benar mendengar suara atau baunya. Baiklah, saya Salsabella Yuan Istiqomah akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang makna yakin, syak, dan dzan. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna yakin. Kata yakin merupakan isim masdar yang berasal dari yakin, yakinu, yakinan, yang bermakna al-amr, jelas dan pasti. Al-yakinu secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu atau keteguhan hati yang bersandar pada dalil qati atau petunjuk pasti. Adapun yang dimaksud dengan al-yakin adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yakinu huwa makana sabati bin nadari wa dalil, yang artinya sesuatu yang menjadi tetap dengan karena penglihatan atau dengan adanya dalil. Maksud yakin di sini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu objek hukum yang telah dikerjakan. Baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau persepsi yang kuat atau yang disebut dengan dzan. Materi yang kedua yaitu tentang syak. Yang dimaksud syak ialah yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa ditarjihkan salah satunya. Jadi, maksudnya ialah apabila seseorang telah meyakini terhadap sesuatu perkara,
maka yang telah diyakini itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sebagai penjelas lebih lanjut, hukum asal suatu itu adalah terbebas seseorang dari beban tanggung jawab, sehingga al-yakin bukan termasuk suatu yang terbebankan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang zan. Menurut para ahli fikih, jika salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat dan bisa mengungguli yang lain, namun hati enggan mengambil yang kuat dan enggan juga membuang lainnya yang lemah, maka inilah disebut dengan al-zan. Sedangkan jika hati berpegang pada salah satunya dan membuang yang lain, maka disebut ghalabatul al-zan. Zan, yakni persepsi atau asumsi hati terhadap dua hal berbeda, di mana salah satunya lebih kuat. Maksudnya apabila salah satu dari dua hal yang dapat diunggulkan berdasarkan dalil-dalil tersebut bisa mengantarkan kepada kemungkinan yang lain, maka disebut zan atau dugaan. Jika dugaan adanya kemungkinan makna lain itu hilang, sehingga tidak ada interpretasi lain, maka disebut al-zan al-ghalib, dugaan yang kuat. Zan al-ghalib atau dugaan yang kuat tingkatannya sama dengan al-yakin atau yakin. Dalam tasyri' demikian ini adanya zan al-ghaib atau dugaan kuat, maka seseorang bisa terlepas atau terhindar dari adanya keraguan. Yang selanjutnya ada kaidah-kaidah dan cabangnya. Yang pertama kaidah al-aslu baqa'a makana ala makanu malam yakanu ma yughayyiroh. Artinya hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal yang berubah. Contoh, kewajiban-kewajiban suami istri bisa hilang karena ada perceraian. Yang kedua ada kaidah al-aslu bara'atus syakah. Artinya hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Contohnya, anak kecil bebas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai ia balik. Yang ketiga, kaidah hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contoh, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. Yang keempat ada al-yaqinu yadzilu bil yaqini misluh. Artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula. Contoh, kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum. Yang kelima, al-aslu fil kalamil haqiqah. Artinya hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Contoh, apabila seseorang berkata, saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Kiai Ahmad, maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut dan bukan pula cucu. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah usai pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.